Singkong itu saya kira ini ya bahan pangan pokok lokal. Ya. Terus terkait potensi permintaan masyarakat itu tinggi. Seperti itu. Jadi kayak lebih banyak orang yang suka singkong gitu Iya. di sekitar sini. Iya. Sama kayak kalau boleh tahu singkongnya dapat dari mana, Pak? Saya langsung dari petani. Dari petani. Iya, dari petani. Itu di daerah Mojokerto. Mojokerto sana ya. Iya. Terkait pemilihan bahan juga sih. Untuk ketahanan singkong itu harus penyimpanan di tempat yang dingin. Nah, satu itu, kedua ada perawatan khusus juga. Kita selalu sering siram sekian kurang lebih 6 jam sekali ya. Karena kan dengan suhu panas, karena kita taruh di tempat dingin itu supaya tidak kita menghindari tempat panas itu aja, supaya enggak panas karena Supaya nggak panas. iya kan mekar itu, supaya enggak berkembang. Iya seperti itu. Nanti malah jadi kayak tanaman baru gitu. Berarti untuk mendapatkan singkong yang berkualitas, singkong juga perlu disimpan di ruangan suhu yang terkontrol dan juga ada perawatan khususnya seperti menyiram air setiap 6 jam sekali agar kualitas singkongnya tetap terjaga. Manfaat dan pengelolaan tanaman singkong sendiri bagaimana, Pak? Manfaatnya ya. Iya, manfaatnya. Manfaatnya terkait ini sebagai sumber gluten, cocok untuk makanan sehat juga. Terus bisa digunakan dengan makanan sehat untuk diet karena tinggi serat protein dan rendah gula. Seperti itu. Nyatanya, singkong memang bisa dijadikan sebagai makanan sehat. Namun, mungkin di sini ada sedikit kesalahan. Karena singkong bukan merupakan sumber gluten. Bahkan, singkong itu bebas dari gluten dan juga rendah gula. Tetapi, mengonsumsi singkong berlebihan juga tidak baik karena bisa mengganggu pencernaan dan kalori yang tinggi. Terus kendala dalam pengelolaan singkong itu bagaimana, Pak? Kendalanya itu karena setiap bahan yang kita dapat itu kan tidak mesti bagus ya. Ya. Itu kita juga menghindari bahan-bahan yang gampang, kayak bahasanya itu kayak ngeras kayu, seperti itu aja sih. Ya, kendalanya itu aja. Jadi kita juga memilih bahan-bahan yang khusus bagus. Jadi kayak waktu beli singkong awalnya itu nggak selalu bagus gitu ya, Pak? Atau bagus. Selalu bagus. Iya, selalu bagus. Cuman kembali lagi ke perawatan. Oh, dari Karena perawatan. bisa merubah tekstur singkongnya itu istilah kayak Yang padat kayu gitu ya? atau padat. Kayak Kita juga memprioritaskan kualitas singkong yang bagus juga. Terus kalau kendala dari UMKM-nya? UMKM-nya tidak ada sih. Nggak ada. Iya. Kayak Aman. Tidak ada kendala dalam UMKM Singkong Keju Sukodono. Meskipun saat ini UMKM Singkong Keju tidak mengalami kendala yang berarti dalam proses produksi maupun pemasaran, tapi perlu diwaspadai potensi tantangan ke depannya. Seperti meningkatnya persaingan dengan usaha yang sejenis dan perubahan selera konsumen. Selain itu, tanpa evolusi berkala, kualitas produk dan pelayanan bisa stagnan. Untuk saran dari saya sendiri, UMKM Singkong Keju disarankan untuk terus melakukan inovasi baik dari segi varian rasa, kemasan, maupun strategi pemasaran digital. Meskipun belum menghadapi kendalanya, peningkatan kualitas bahan baku dan pelayanan pelanggan juga perlu dipertahankan agar usaha tetap berkelanjutan dan mampu bersaing di masa yang mendatang. Untuk minat penduduk setempat terhadap singkong itu sehari itu habis berapa kilo sih, Pak? Alhamdulillah saya setiap hari itu 100 kilo. Ya, setiap harinya 100 kilo. banyak. banyak banget ya? 100 kilo itu kan kita ini ada 2 produk karena kita jual di lapak secara on the spot. Yang kedua kita juga pelayanan frozen. Kita melayani karena kita buat frozen, kita layani kayak kafe-kafe, kan banyak permintaan dari situ. Seperti itu. Semoga usaha Singkong Keju Sukodono bisa lebih improve ke marketplace dan bisa menambah menu baru yang lebih variatif dari singkong. Budidaya singkong di Indonesia mudah apa enggak, Pak? Sangat mudah karena banyak petani singkong dan lahan yang luas. Ya saya kira sangat mudah sih.
Indonesia memiliki lahan yang luas dan banyaknya petani singkong, budidayanya belum tentu mudah karena masih ada kendala seperti kualitas lahan, teknologi, dan kesejahteraan petani. Mungkin diperlukan tambahan data, produktivitas, dan tantangan di lapangan. Dengan adanya usaha ini, petani singkong terbantu atau tidak? Sangat terbantu. Yang awalnya harga singkong itu minim, Ya. dengan adanya UMKM seperti saya Ya. menjual singkong yang Gen Z milenial itu sangat membantu sekali dengan meningkatnya daya jual. Menurut saya ini bagus sih, karena di tengah bahan-bahan lokal yang emang kurang tersorot sama anak muda, dengan adanya inovasi ini tuh bisa mengangkat lagi buat bahan pangan lokal dan juga kesejahteraan petaninya juga. Selain jajanan, ada mau bikin produk lain apa enggak, Pak? Produk lain sementara tidak sih, karena singkong itu banyak produk yang bisa kita manfaatkan. Contoh misal saya seperti yang saya jual singkong keju, terus kita bisa buat getuk, kita bisa buat gatot atau tewul, mbaknya pernah tahu nggak? Pasti, Seperti itu. Jadi produk yang kita jual itu pokok. Jadi limbah pucuk-pucuk yang kita tidak bisa gunakan itu kita limbahkan ke produk itu. Contoh misalnya getuk itu ya, getuk atau jemblem. Karena getuk atau jemblem itu dari bahan pucuknya singkong. Nah, karena yang saya jual itu badan-badannya. Itu bodi-bodi besarnya. Jadi cuma pucuknya aja ya. Iya, daripada kita buang kan sayang. Saya manfaatkan karena masih bisa kita olah. Seperti itu. Caranya perlu mengeksplorasi olahan pucuk singkong yang aman dikonsumsi sebagai produk pendamping untuk menambah variasi usaha dan pendapatan. Serta dapat dilakukan bekerja sama dengan UMKM atau kelompok masyarakat. Sayang, makan sayang.